Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyina wa maulana nabiyina Muhammadin wa ala alihi tahirina tayyibin wa syabihil quril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum jami'an bi taqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nasrallahu al yahdina ila siratihil mustaqim wa yaj'alana minal muttaqin wa yudhillana wal jannata na'im بحق سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم وتقبل يا كريم. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang sangat luar biasa ini, di mana ini hari, di mana ini malam, di mana ini bulan, ini menit, ini waktu, ini detik, ini jam, kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas karunia Allah, atas izin Allah, kita semua berangkat dari rumah, melangkahkan kedua kaki kita dengan niat thalabul ilmi. Betul? Ya no hadir marga niat itu. Nah niatlah. Thalabul ilmi. Kita dengan niat tujuan melangkahkan kaki kita berangkatnya dari rumah keluar bismillahi amanatu rasulillah, berangkat keluar kaki kita yang sebelah kanan. Betul? Kaki yang sebelah keluar, kaki yang sebelah kanan, langkah yang pertama, semoga Allah mengampunkan kita punya dosa. Allah bersihkan dosa kita dari dosa yang paling gede sampai yang paling kecil sekalipun, semoga Allah bersihkan pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Langkah yang kedua, semoga Allah mengampunkan dosa kedua orang tua kita. Sebab karena kita manusia tidak keluar dari batu, tidak keluar dari pohon kayu, tidak keluar dari apapun illa kecuali dari ibu kita. Betul? Lahir keluar dari rahim ibu kita. Ini kita punya orang tua melahirkan kita penuh perjuangan antara hidup dan mati. Betul? Coba kalian tanya sama umi-umi kalian, tanya me ngajuruk nyeri ente ya umi wa di dia. Ada ibu di depan, bu ngelahirin sakit nggak? Sakit nggak? Bener. Sakit mana mah dihitan? Sama disunat sakit mana? Nih, ini hari luar biasa. Ini sekalian memperingati hari paling sakit sedunia. Bukan saya yang jawab nih, ini jamaah semua nih. Ini memperingati hari sakit, betul? Sakit mana ngelahirin mati sunat? Hah? Kata ibu ini kita punya ibu nih. Kita punya ibu ngelahirin anak ini penuh perjuangan, betul nggak bu? Betul nggak? Untayan darah, betul? Cucuran keringat, betul? Tenaga, nyawa dikorbankan, betul? Betul begitu? Sambil ngeluarin
Siapa tuh? Siapa tuh? Orok lah. Sakit nggak bu? Sakit nggak bu? Jawab yang kompak. Ibu sakit nggak ngelahirin? Anaknya berapa bu? Anak berapa? Baraha, putranya Baraha 11, 12, 13. Sakit tapi deui. Coba tanya sama bapak-bapak, Pak, disunat mau 2 kali nggak? Disunat mau 2 kali nggak? Sano yang 2 kali disunat ngacung. Lebih sakit disunat loh bu. Disunat sekali, kalau 2 kali habis. Betul begitu. Langkah yang kedua, semoga Allah mengampunkan kedua dosa orang tua kita. Seandainya orang tua kita sudah tidak ada, sudah meninggal, jasadnya boleh dikubur di dalam tanah, tapi ruhnya kembali kepada Allah. Betul? Andai kata orang tua kita ada dalam murka Allah, ada dalam siksa Allah, berkahnya kita melangkah dari rumah ke tempat yang mulia ini, semoga Allah angkat dari siksanya, dipindahkan ke rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya orang tua kita ada dalam nikmat Allah, ada dalam rahmat Allah, semoga Allah menambahkan nikmat dan rahmatnya. Andai kata orang tua kita masih ada, masih hidup, masih ada di tengah-tengah kita, masih siap membela keluarganya, mendidik putra putrinya, menjaga istrinya, menjaga harkat beragatnya, semoga orang tua kita Allah panjangkan usianya, Allah sehatkan badannya, Allah luaskan rezekinya, Allah berkahi setiap langkah perjuangannya dari dunia hingga akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Langkah yang ketiga, semoga Allah mengampunkan dosa ikhwan. Kenapa masih dosa ikhwan? Karena kita hidup bertetangga, orang hidup di kelingan tetangga tuh, loba tetangga tuh, banyak tetangga kita, betul? Tetangga kita terkadang masalah kecil aja jadi masalah, gitu, betul? Apalagi saya tadi dengar, ini di kampung ini, di desa ini baru kemarin merayakan pesta demokrasi, betul? Pemilihan kepala desa, betul? Boleh, kemarin kita beda pilihan, kemarin kita beda prinsip, tetapi hakikatnya kita pasti bersatu, betul? Pemuda-pemudinya, warga masyarakatnya, jangan gontok-gontokan, ayo kita bersatu, pegang teguh ini kampung. Sebab kemarin yang pegang si A, kemarin yang pegang si B, kemarin pegang si C, hakikatnya ingin membangun desa mana? Desa apa namanya? Nah, desa itu, desa inilah hakikatnya ingin membangun desa Sindang Sari agar bersatu, agar gemah, ripah, repe, rapi, aman dan juga tentram. Pasti hakikatnya kalau ada calon 5 orang, ada calon 6 orang, semua pasti satu tujuan, betul? Jadi boleh kemarin kita beda pilihan, kemarin kita beda prinsip, tapi hari ini semuanya bersatu teguh pegang desa Sindang Sari agar tentram, aman, betul? Gara-gara pilihan lurah ke masjid jadi jarang, imamnya milih si B, wakil imamnya, kondekturnya pilih si D, komatnya pilih si C, makmumnya pilih si D, si F. Yang sholat pasti tinggal 1 orang yang golput. Insya Allah mudah-mudahan aman semuanya, amin. Semua semoga Allah jaga, ditentramkan, amin. Keselewat dulu biar mobil lewat, awas jangan ada yang di jalan. Baik, secara singkat dan sesingkat-singkatnya waktu, semoga saya bisa memanfaatkan ini waktu khususnya untuk nyambung diri saya pribadi, khususnya untuk nyambung diri saya pribadi, umumnya bagi jamaah yang hadir pada malam hari ini semua yang saya hormati dan Allah muliakan, wabil khusus para orang tua kita tercinta,
para alimil ulama, para ajengan, para kiai, para ustaz, para tuan-tuan guru yang sama kita cintai dan sama kita muliakan. Wabil khusus di tengah-tengah kita dihadiri pula Al-Akhin Al-Fadil Al-Habib Ahmad ibn Ja'far Al-Attas, dan juga Sayyidina Al-Habib Abdurrahman ibn Talib Al-Haddad, dan juga tidak lupa para alimin ulama, para ajengan, wabil khusus Apak Burujul, dan juga para ajengan-ajengan lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya, tetapi tidak mengurangi rasa cinta saya, rasa hormat saya, rasa takdim saya kepada beliau-beliau semua. Dan selalu kita doakan semoga para alimil ulama, para ajengan, para habaib, para ustadz, para tuan guru, semoga Allah berkahi semuanya, Allah berkahi ilmunya, Allah berkahi pondok pesantrennya, Allah berkahi majelis taklimnya, Allah berkahi masyarakatnya, Allah berkahi setiap langkah perjuangan jalan dakwahnya dari dunia hingga akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak lupa saya ucapkan salam penghormatan ini dan penuh penghormatan wabil khusus kepada akhirna fillah Syekh Salman Amirullah. Ini beliau ini mutiara dunia luar biasa. Orang tidak semuanya bisa ngaji Al-Quran, betul? Kalau cuma sekedar baca bisa, betul? Tetapi yang kayak Kiai Salman itu jarang. Jadi mesti kita bangga, mesti kita jaga, mesti kita belajar, betul? Jangan cuma mau doang, betul? Bangga gak? Tidak, kira-kira kita punya anak bisa ngaji Al-Quran, bangga gak? Bangga gak? Seneng gak? Begini deh, kalau acara di studio kayak begini, kadang-kadang bentar menit ada iklan gitu. Tanya Kiai Salman tuh, kita pernah bareng di studio sama beliau, kadang-kadang lagi asik ya Kiai, Kak iklan dulu Bib, Kiai iklan dulu bentar, begitu. Ini sama studio nih. Bo, pengen gak anaknya bisa ngaji? Hoyong ke bisa ngaji Al-Quran kawas Kiai Salman, hoyong ke pasantren ke seur Kiai gitu ya. Ibunya bangga begitu kita meninggal nih, begitu kita terbaring di tempat kubur kita, anak kita datang tiba-tiba baca doa nyampe, bangga, betul? Begitu datang bawa piala anak kita lagi, mending pialanya nomor wahid nomor 1, ini piala ke-19 udah kayak Covid repot dah, betul begitu. Yang saya hormati dan Allah muliakan Wabil Kiai Salman, kita doakan semoga beliau panjang umur, sehat badannya, diluaskan rezekinya, diberkahi ilmunya, dan semoga tetap istiqamah di dalam menjalankan syariat Allah dan juga sunnah-sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, amin ya rabbal alamin. Dan juga yang saya hormati dan Allah muliakan wabil khusus segenap aparatul pemerintah, dari tingkat presiden, wakil presiden, wakil bupati, bupatinya, gubernur, wakil gubernurnya, bapak camat, wakil camatnya, bapak lurah dan wakil lurahnya, yang diwakili bapak RT, betul? Yang ada bapak RT ya, betul nggak? Tadi dipanggil nggak datang. Kalau ada pasti datang pak lurah ya, betul nggak? Tapi kita doakan, penting kita husnudon, betul? Pak lurah capek ya, kemarin habis duduk seharian dari pagi sampai jam 12 malam. Jam berapa di sini kalau pemilu? Dari pagi sampai jam berapa ya? 1:30 mikirnya, ini yang lama. Duduknya seharian nggak nyampe kan, mikirnya takut kalah, takut menang ya. Menang kula habis ikan dipindahin orang. Kan begitu. Kita doakan semoga Pak Lurah sehat walafiat. Bapak RT,
Bapak RW-nya, Bapak Kapolseknya, dan selalu kita doakan semoga para umaro kita ini, para pemimpin kita ini, semoga kita doakan yang cinta akan negeri dan rakyatnya, yang siap membela rakyat dan negerinya, yang cinta akan Allah juga Rasulnya. Dan kita doakan semoga perjuangan para alim ulama yang istiqomah, para umaro yang istiqomah, senantiasa Allah berkahi dari dunia hingga akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Dan secara istimewa, secara khusus, sebab saya tidak mungkin bisa ada di sini, saya dari Megamendung, dari Bogor, dari Megamendung, dari Markas Syariah, Front Persaudaraan Islam Megamendung Bogor, bisa datang ke tempat yang mulia ini sabatul wasilah daripada saya punya kakak, saya punya guru, tidak lain dan tidak bukan, yaitu Ustadz Puja. Beliau ngasih tahu saya, ngasih undangan, ya Habib, silaturahmi Habib ke rumah Habib. Ada apa ya kata? Ada apa Kiai? Ada Ustadz. Ini Habib mau ngopi bareng. Bahasanya begitu. Kan kalau sama saudara begitu, ya nggak? Ngopi bareng. Terus kapan waktunya? Tanggal berapa nih? Tanggal 24. Saya kira 24 kemarin. Gak bisa Kiai, gak bisa Ustaz. Kenapa? Tanggal 25. Kenapa? Tempat saya ada acara nikahan. Masih datang tempat antum? Masih lama Beb, sebulan lagi. Oh gitu, siap buatannya. Gak bersama, kirim kabar lagi. Beb, ngopinya tapi bawa gamis Beb. Oh bawa gamis? Ngapain? Ini saudara saya mau sunatin anak. Masya Allah, bukan main senangnya hati. Alhamdulillah, ternyata saudara kita ini Ustadz Puja punya saudara ternyata ngikuti sunnahnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Luar biasa bahagia, Masya Allah. Sababiah beliau saya bisa hadir di tempat yang mulia ini. Kita doakan semoga Ustadz Puja beserta keluarga senantiasa Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah berkahi ilmunya, Allah bagi pondok pesantrennya, Allah berkahi majelis taklimnya, Allah berkahi masyarakatnya. Dan juga secara istimewa saya sampaikan salam penghormatan dan penuh penghormatan kepada segenap keluarga. Ini gak mungkin gak ada keluarga, ini ada panggung, ada ini, kalau nggak ada yang hajat betul. Kita doakan Bapak Jana sekeluarga senantiasa Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah luaskan rezekinya, Allah lapangkan setiap kesempitannya, Allah mudahkan setiap perjalanannya, Allah berkahi langkahnya dari dunia hingga akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita doakan wabil khusus ananda tercinta, yaitu Muhammad Dafa Arya Putra, dan juga putri tercintanya yaitu Salsabila Putri. Kita doakan semoga ini kedua putra putri Bapak Jana ini dan keluarga ibu, semoga kita doakan senantiasa wabil khusus yang dihitan, yaitu Muhammad Dafa Arya Putra, senantiasa menjadi putra yang soleha, yang soleh. Oh jadi soleha, yang bawah namanya perempuan, yang lihat yang bawah doang. Kita doakan semoga Muhammad Dafa menjadi putra yang soleh, yang taat kepada Allah juga Rasulnya, yang berbakti kepada kedua orang tuanya, berguna bagi bangsa dan agamanya dan juga masyarakat. Semoga ini kedua putra putri Bapak Jana senantiasa Allah berikan kemudahan di setiap urusannya, urusan dunianya maupun urusan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak lupa saya ucapkan terima kasih dan penuh penghormatan wabil khusus kepada Bapak pengatur waktu, penata acara, garis miring apa tuh? MC. Kalau di tempat saya itu protokol, namanya begitu. Kita doakan Bapak Ustadz kita, Bapak Kiai, senantiasa Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah berkahi setiap langkah perjuangannya dari dunia hingga akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga wabil khusus secara istimewa
saya ucapkan salam penghormatan ini dan penuh penghormatan wabillahi segenap jamaah yang hadir pada malam hari ini. Di sini alhamdulillah nampak pula pemuda-pemudinya, bapak-bapak, ibu-ibunya, dan tidak sampai di situ, ternyata di sini kompak pemudanya. Luar biasa, saya bangga sama masyarakat sini pemudanya. Luar biasa, tadi saya dengar pemudanya kompak bersatu. Tidak sampai pemudanya, ternyata ormasnya pun bersatu. Alhamdulillah, kita doakan senantiasa yang hadir pada malam hari ini, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah luaskan rezekinya, Allah ampunkan dosanya, Allah bersihkan segala dosanya, pulang dari sini membawa rahmat dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Baik, secara singkat di sini kita berkumpul yaitu dalam rangka memperingati atau syukur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang bagaimana? Nikmat anu mana anu Allah dibikin ka urang. Yang pertama Bapak Jana, syukur nikmat alhamdulillah ya Allah, saya dikaruniai seorang putra dan juga putri, dan alhamdulillah pada 2 minggu yang lalu saya telah menjalankan daripada sunnah yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, dan ini perintah Allah juga perintah Rasulnya, sehingga disampaikan sama para alimul ulama hingga sampai di tempat. Silahkan akhlaqikum. Masya Allah Kiai, I love you full. Masya Allah, supaya ketemu di Kalimantan. Masya Allah, bisalamah ya hina, bisalamah. Lumayan 5 menit ada iklan. Yang lama aja Kiai. Kan enak begini, ngetem dulu kita. Ambulan, ada ambulan, kasih jalan, ambulan lewat emergensi. Lihat dulu dalamnya ada ini nggak, yang sakit nggak, kasihan. Kasih jalan, kasih jalan, kasih jalan. Lanjut. Sampai di mana tadi, lupa lagi saya. Sampai di mana tadi? Hah? Sampai di Kalimantan. Jauh amat ke Kalimantan. Masya Allah. Nikmat Allah. Allah memberikan nikmat kepada kedua orang tuanya. Alhamdulillah ya Allah. Kata Bapak Jana, saya dikasih seorang putra yang luar biasa. Dari semenjak saya menikah dan juga sampai dilahirkannya saya punya anak sampai hari ini, alhamdulillah saya tidak lepas dari syukur dan nikmat Engkau ya Allah. Jadi kita wajib syukur, wajib syukur nikmat. Dan alhamdulillah pada hari ini syukuran yang luar biasa. Dan 2 minggu yang lalu anak saya telah menjalankan sunnah yang diajarkan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, dengan harapan supaya apa? Anak saya sunat, anak saya dekatkan dengan para alim ulama, dengan harapan kita Bu, mungkin semua sama Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kalau sudah meninggal harapan kita apa? Harapannya naon? Lawan geus ngagoler harapanna naon? Hah? Kayak Pajero, nuku si Salman. Gak ada apa-apanya, betul? Harapan orang tua setelah meninggal, setelah dipenggal sama Allah, antara ruh dan jasadnya dipisahkan, ruhnya kembalikan kepada Allah, jasadnya dipendam dalam tanah. Harapannya yaitu idza mata ibnu Adam,
idza mata ibnu adam in qata amaluhum illa min salasin. Harapan anak cucu Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Siapa sih? Saha anak cucu Nabi Adam? Siapa? Nih, saya anak cucu Nabi Adam. Ibu anak cucu Nabi Adam. Ini yang hadir semuanya anak cucu Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Kalau sudah meninggal, maka semua amalnya, ibadahnya diputus sama Allah Subhanahu. Kira-kira ayat tuh nunggus maut hudang deui. Hayangeun salat, ayo mana jelemana? Poe asupkeun kana botol. Jadi kunti sia teh. Maut hudang deui rohna asupkeun kana botol kan aya ayeuna maneh. Mati suri eta mah atuh. Terputus semua amalnya illa terkecuali yang 3 perkara. Yang mana yang 3 perkara ini? Anu mana sih nu 3 perkara? Yang pertama, sedekatin jariyatin. Sedekah jariyahnya tidak akan pernah terputus walaupun jasadnya sudah menjadi tulang belulang. Walaupun jasadnya sudah dipendam dalam tanah, tetapi itu sedekah jariyahnya tidak akan pernah terputus. Dan semoga ini Bapak Jana merayakan syukur nikmat ini atau mengadakan acara semacam ini, semoga menjadi sedekah jariyah. Semoga apa yang disedekahkan, harta, benda, pemikirannya dan sebagainya, semoga Allah catat, semoga Allah tuliskan menjadi ladang amal kebaikan untuk beliau kelak di padang mahsyar nanti. Yang kedua, yang tidak akan pernah terputus amal manusia anak cucu Nabi Adam setelah meninggal, yang kedua yaitu auladin salihin, anak yang soleh yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Betul? Dan semoga ini Dede Muhammad Dapa ini kita doakan menjadi anak yang soleh dan siap membela dan siap menjunjung tinggi dan siap menjaga akidah dan siap menyelamatkan kedua orang tuanya kelak di padang mahsyar nanti. Yang ketiga yaitu ilmu yang bermanfaat. Betul? Kita belajar dan juga mengajarkan. Betul? Itulah harapan kita sesudah meninggal. Baik, mari kita rinci satu persatu. Yang pertama, sedekah jariyahnya. Kalau sudah manusia itu meninggal, tidak akan pernah terputus amalnya, tidak akan pernah terputus, akan mengalir amalnya terus menerus. Kalau semasa hidupnya dia mau bersedekah dan juga jariyah. Kalau sedekah antara jariyah, Habib, lamun sedekah kumaha Habib? Kalau sedekah, nah sedekah ini, sedekah ini seperti ini nih, apal nih, ini aqua, ini sedekah, betul? Sedekah. Jadi lamun tadi minum, nah, iya, lamun tadi minum tadi tarima mau jadi ganjaran, mau jadi sedekah, mau jadi pahala. Kumaha carana kudu jadi pahala? Minum. Bener tuh? Karunya kalau merek sate. Dikeun cai gadi jadi pajangan doang, mending tarimakeun supaya jadi pahala sedekah. Aqua deh. Danon. Tiis. Tiis keneh wae. Sekali deui sogan amis. Netral. Tebubuh rasa. Alhamdulillah. Sodako. Nah ini adalah pahala sodako. Terus kumaha Habib, bagaimana
supaya pahala itu jadi sodako, ya diminum. Habib, apakah setiap saya ngasih dari sodako? Enggak setiap yang kita kasih menjadi sodako. Mesti ingat, mesti kita catat. Sodako teh aya bara faktor bu, sedekah teh aya bara faktor. Itu setiap lu dibikin jadi ganjaran, itu setiap lu dibikin jadi pahala. Yang pertama, yang disodakohkan itu ada yang sifatnya haram, ada juga yang sifatnya makruh, ada juga yang sifatnya itu dapat pahala sunnah. Lalu yang sunnah yang bagaimana Habib? Anu kumaha Habib? Sodakoh yang jadi pahala sunnah. Nah seperti ini nih. Ini mendapatkan pahala yang sunnah. Ada orang lewat lagi jalan, Pak, kade Pak ini cari-cari teh. Tak aya goreng pisang, tak aya kopi, aya aqua. Itu dapat pahala sodakoh sunnah. Yang kedua dapat pahala bahagia dari orang yang dikasihkan tadi, yang menerimanya. Itu dapat pahala sodakoh. Itu sunnah. Yang jadi haram ya bagaimana Habib? Yang jadi haram gini nih, kita ini punya duit, tiba-tiba ini biasa anak muda deh, budak norak ya, biasanya anak muda nongkrong pinggir jalan. Kalau sudah nongkrong pinggir jalan, biasanya itu biasa ya nongkrong ngopi, betul, ngopi minum teh, betul. Tiba-tiba sudah gitu biasa kalau anak muda di tempat saya biasanya tuh main motor, betul. Sudah main motor biasanya ngedon tuh, takut kalah, takut itu, takut ini. Kata temennya, biar kamu nggak takut, mendingan kamu minum topi dendeng. Apa topi dendeng? Topi miring, intisari, Manson, betul. Apalagi namanya? Apalagi? Apa? Orang tua. Nah, panggil Cecep. Cep, ini Cep. Enondin. Ayo 7.000. Beli minuman sebotol, kurang duit 3.000. Tambahan deh. Cokot duit ya 3.000 mah dan itu gede ya setelah 3.000 mana naon gak apa-apa cuma 3.000 intinya makan sama teman, solidaritas, betul begitu, biar dianggapnya fair sama teman, betul begitu. Kita semacam begitu, tiba-tiba ada orang yang semacam begitu, coba saya minta tambahin untuk beli minuman keras, nggak gede, cuma 1.000 rupiah, kita tambahin, itu sudah jelas bukan menjadi pahala yang dapat ganjaran, tetapi dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya semacam begitu, bukan hanya sodakonya doang, tetapi ingat ancaman Allah. Nih mesti ingat sama anak muda sekarang nih, hati-hati sama anak muda sekarang nih. Ingat ancaman Allah, ingat ancaman Allah. Innamal khamru wal maisiru wal absar wal ajlam rijsun min amali syaitan. Setiap orang yang minum minuman khamr, minum minuman keras, minum arak, maka kata Allah, aku akan laknat yang minumnya. Dilaknatku Allah, saya lompat ke mana belgo? Hah? Lompat ke mana sih? Mereka Bandung kan itu. Di Bandung lewati ke Kalimantan lompat ke Australia kan itu. Riweh sih. Dilaknat sama Allah. Aku akan laknat yang pertama yang minumnya. Anu ngidomna dilaknat ke Allah. Anu meulina dilaknat ke Allah. Urang mah Beb, saya mah gak ikut minum, cuma nganter doang belinya pakai motor. Dilaknat ke Allah. Beb, saya gak nganter Beb, cuman saya deket doang, ada di situ, dilaknat sama Allah. Beb, saya tidak nemenin, cuman saya punya rumahnya doang Beb, dilaknat ke Allah. Imahna dilaknat, anu melina dilaknat, anu ngajual dilaknat, anu ngaladangana dilaknat, anu narima ladangna dilaknat.
kemudian nu merekna tuh merek lamun jam jalur maksiat ajang ayeuna ngalanggar perintah Allah haram walaupun 1.000 rupiah, ingat. Lalu lu kumaha Habib, yang mana lagi? Yang kedua, tidak minta, tidak Beb, ini tidak minta Beb, apa jadi dosa Beb? Kenapa? Ini saya kan lagi main Beb, pengen gaple, lagi main gaple, tiba-tiba teman kita datang, nggak minta, nuker, cek tukeran duit terus 2.000 ke cehan 1.000-an, ajang lewatan 1.000 keluar aja orang karena 1.000-an 2.000 tukeran, ditukeran orang boga duit 100.000 ditukerkan 10.000, eta lu 80.000 halal berkah luar biasa, dicampuran duit 10.000 anu haram kabeh kabawa haram. Tak adek, hati-hati tuh. Lalu sedekah hilangkan pahala yang mana lagi? Sedekah yang jadi makruh, bahkan yang bagaimana? Contohnya kita ngasih sesuatu sama orang mere naon kalau baturan tetangga, teh saya ngasih ini barang, atau saya ngasih minuman, atau ngasih saya air 1 gelas, yang kita kasihkan engku orang dibere boga cai sakulah, urang mere 1 gelas anu diberena boga cai sakulah, cai 1 gelas naon artina, betul? Terus orang mereka daharan, mereka dahar jeung teri anu diberena dahar jeung daging. Nanaonan. Mereka orang mereka teri ka urang dahar jeung daging moal poe, mereka teri kurang ajar amat di jelema teu ka arah mereka. Apa mereka pakaian ya mereka baju bekas yang maneh. Eta anu dibere bajuna alus kabeh. Moal dipake pa mereka urang jadina mubah, makruh sedekahna urang. Kade hati-hati, setiap sedekah itu tidak semuanya dapat pahala. Bahkan ada sedekah yang wajib kita kasih, anu wajib diberi ke orang, anu mana kudu dihasilkan. Contohnya seperti apa? Tiba-tiba aya jelema datang karena pantau orang, atau kita lagi jalan ada orang di jalan tuh kadang aya jelema mau orok atau mau budak ngelapes loyo, ditanya cek kunaon, abdi tacan tuang, abdi tacan eman tos 3 dinten, lamun agaduh abdi nyuhunkeun acis, tapar abdi nyuhun kadaharan kongo ayeuna abdi tuang supaya abdi tiasa ibadah ke Allah. Atau tiba-tiba ada orang untuk pintu ke rumah kita, Assalamualaikum, minta sedekahnya Pak, saya belum makan 3 hari, anak rabi saya tidak makan, kalau seandainya hari ini tidak makan, anak saya akan sakit, istri saya akan sakit, dan saya tidak bisa ibadah kepada Allah, menjalankan apa yang Allah perintahkan. Kalau sudah punya semacam begitu, itu orang wajib kita hasilkan, wajib diberi ke orang. Nah, teboga minjem kata tangga, teboga minjem diharapkan ayat tangga cau tuar lah cau nabikeun. Geus beres tuar pangen boga cauna Kang coba duit eta 1 ruy 1 juta bayar 1 juta oge ulah ditawar deui kitu tah. Lamun pahala sedekah. Lalu kalau jariah yang bagaimana? Jariah sama sedekah Habib sama atau tidak? Tidak sama, berbeda. Kalau jariah itu mesti ada tempatnya. Contohnya di sini ada masjid kan nih. Ada masjid di dia. Biar kota itu ayah atau Habib orang Islam kabeh gitu. Tuh, bangga sok pasian jalan sok. Hati-hati, awas jangan ada yang di jalan. Kelindas lagi, mending banget kita. Jariah itu adalah sedekah yang berjalan. Yang bagaimana? Contohnya di sini ada masjid. Nah di masjid nih, ini masjid kacanya udah pecah ditambal pakai solasiban. Apa solasiban? Solatip tambal. Ada mang jana tiba-tiba masuk ke masjid nih. Aduh, iya masjid kacanya retak. Ganti yang baru Mamang jana diganti Mamang jana itu jadi jariah. Ada majelis taklim yang lagi dibangun, belum dikeramik,
kasih keramik, nih keramiknya, nih semennya, nih pasirnya, nih buat bayar yang kerjanya. Jadi sedekah jariyah. Kalau jariyah mesti ada tempatnya, tempat yang digunakan untuk umum dan juga untuk beribadah kepada Allah juga Rasulnya. Betul? Jariyah nyenawan nyen basecamp yang malam mingguan jariyah tawuran lain jariyah sama kehet daun di rumah. Benar. Nah, sedekah jariyah yang tidak akan pernah terputus. Tak kala kita meninggal nanti itu umpahnya akan mengalir terus kalau kita sering sedekah jariyah. Lalu cara menciptakan supaya anak agar menjadi soleh, didik dengan baik. Nah, disinilah yang pertama ini Pak Jana ini keluarga punya harapan. Harapannya bagaimana? Harapan agar menjadi anaknya ini menjadi anak yang baik, dididik sekolahin, betul? Sekolahin biar apa? Biar tahu pengetahuan umum, betul begitu? Tahu Jakarta antara Bandung, biar tahu, betul? Biar tahu angka 1 sampai 9, kan begitu? Biar tahu warna kuning, warna merah, warna biru, betul? Seperti itu, biar paham ilmu daripada sarana umum sekolah ini. Tetapi yang lebih penting lagi yang bagaimana? Tak kala kita meninggal, anak kita datang membacakan doa-doa kepada kita agar seperti itu, maka anak kita wajib didekatkan atau dipasrahkan atau dibawa ke pondok pesantren. Betul begitu? Sebab semua mungkin orang bisa ngaji di sekolah di sekolah mah pengetahuan IPA, matematika lu gitu. Mau mungkin diajarkan ayeuna ilmu agama nama paling oke, ayeuna ngajarkan agama teh sajam teh samingun. Jadi di sekolah mah ilmu agama teh sajam dijieun saminggu tah. Saeutik we nama. Lobana hoak we. Lobana teh. Jadi kalau sudah begitu, lamun hayang anak urang soleh, maka dekatkan sama para alimil ulama. Bawa ke naringgul, ke apa-apa, bukan naringgul atau mana munjul. Bawa kemana ke burujul, apa? Nih abdi gaduh anak, gaduh putra. Saya menerima yang pertama, saya ini orang bodoh, saya orang fakir, tetapi saya takut sama Allah, takut diminta pertanggungjawaban kelak. Makanya saya bawa ke kiai, ke ajengan, ke ustadz, saya pasrahkan anak saya untuk dididik ilmu agamanya agar tidak salah langkah untuk menuju akhiratnya. Bahwa anak-anak kolot nak serengen ka guruna ulah datang budak yatim wae. Lobana datang budak yatim, lamun di Bogor mah gitu. Datang dengan yatim deui. Datang teh jeung umina, balikna ge teh nyaho deui. Ari teh di bejaan eta datang ngaji ka urang. Ari di bejaan ku urang itu kumaha. Tapi lamun dipasrahkan ku kolotna, yang pertama yang kita ajarkan itu akan cepat tangkap di anak tersebut. Cepat nangkap, jadi lu boga budak pasrahkan ke kiai. Betul begitu? Betul begitu? Nah, jadi karena anak kita jauh dengan para alim ulama, para ajengan, pondok pesantren, nah jawabannya tahun 2021 ini. Betul nggak? Betul tuh? Benar tuh? Karasa tuh? Hari gaya patatang peteng di jalan wani, benar. Kita ngaji yasin minta nulaten, benar tuh? Diberi marhaba aja bong geus mangga sok. Yang kedua, yaitu anak kita dekatkan sama para alimil ulama. Kalau jauh dengan alim ulama, jauh dengan kiai, jauh dengan ajengan, jauh dengan habaib, jauh dengan tahlil, jauh dengan maulid, jauh dengan yasin, jauh dengan ratib,
maka lihatlah saatnya. Contohnya zaman sekarang ayat Covid kamari 2 tahun bener tuh pemimpinnya teh aradil bener, korupsi deui bener, di luhur siling salahkeun bener tuh, akhirnya KRT nage mipilueun. Biasanya kos gitu, lamun bocor di luhur tembus ke handap biasanya mah. Kalau sudah demikian, siapa yang mesti kita salahkan? Ayo, sok. Tak nyalakeun saha orang dia. Nyalakeun saha yo. Kadang-kadang ngacung jelema ieu teh gara-gara presiden ya. Iya gara-gara presiden. Si presiden nah nyalahkeun urang maneh. Nyalahkeun presiden, nyalahkeun si A, nyalahkeun si B, nyalahkeun si C, bener tuh. So, gara-gara si Fulan kos kieu, gara-gara si anu kos kieu, gara-gara si anu kos kieu, korupsina kos kieu, rakyat sangsara, bener? Kalau sudah demikian, kita tidak boleh menyalahkan si A, si B, si C, si D, si F, si G. Jangan seperti itu, maka kembali kepada diri kita sendiri. Karena ini ada virus, ini negara kacau, ini masyarakat banyak bermaksiat kepada Allah. Ini sudah ada jawabannya, dijawab sama baginda Rasulullah SAW 5 abad yang lalu. Yang bagaimana? Ini adalah sabda Nabi yang Nabi sampaikan untuk kita nih umatnya di tahun 2021 yang akan besok ke tahun 2022 2023 sekarang 2022. Betul begitu? Yang bagaimana? Ini sabda Nabi sudah tertera jelas. Kata beliau, kata baginda Rasulullah SAW, yang bagaimana? Saya ati jamanun alal ummati yakfiruna minal ulama wal fuqaha. Falyabtabilahum Allah bisalasatin baliyat al barakata min kasbihim. Al barakata min kasbihim. Di suratul alaihim sultanan juliman yakhruzu minad dunya bi ghairi iman. 3 perkara kata baginda Nabi suatu ketika baginda Rasulullah SAW. Nih sama nih seperti kita nih. Ini baginda Rasulullah, baginda Rasul yang sudah jelas disampaikan di dalam maulid apapun sudah ada. Yang sudah jelas di dalam ayatnya, liyaghfirlakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Yang Allah sudah ampunkan dosanya, yang sudah Allah ampunkan dosa dari yang kemarin sampai yang besok. Rasulullah wa aya dosaan nomor diampunan. Tapi lihat Rasulullah, walaupun bersih, walaupun tidak punya dosa, tapi ingat beliau ibadah kepada Allah. Beliau sujud kepada Allah, beliau takut sama Allah. Hari urang umatna, nabi lain, wali lain, jelma soleh ge tanah wuruh, salat geus mung, ngaji geus suka, ka madrasah mung datang, salat ge mung berjamaah, bener? Hayang menang surga ngimpi. Nabi Adam boga dosa ke Allah cuman hiji. Nabi Adam dosanya hiji ke Allah. Benar buah Khaldi sujud 40 tahun. Sujud pada Allah. Nabi Adam punya dosa 1. Minta ampun, minta tobat pada Allah selama 40 tahun. Ari urang 40 tahun ngan dosa di sujud cara ngarepkeun surga ngimpi. Benar? Makanya kita kembali besok akan ada 1 Hijriah. Kita kembali ke tahun baru Islam. Yuk urang hijrah bebarengan. Nu kamari tara iungan tara secara daek ka masjid, tara deket jeung kiai, tara daek marhaba, tara daek sholawat, tara daek tawasul, tara daek carah ka kolot urang, tara daek deket jeung ulama. Kembali besok deketin ulama, deketin pondok pesantren, deketin majelis taklim, taat kepada Allah, taat pada Rasulnya. Seorang ibu, seorang istri berbakti kepada suaminya, suaminya siap membina istrinya dan anaknya kemarin julang mereka kolot sing tarobat sing nurut kalau jadi kolot. Nah begitu di kemana dia? Oh ada itu bagaimana? Dua Khaldi dosa hiji urama dosa 40 tahun mung ibadah
Luar biasa, Masya Allah. Jawabannya, kenapa Indonesia ini kacau semacam begini? Dikarenakan umatnya jauh dengan ulama. Tak kalah baginda Rasulullah SAW sama seperti kita nih. Ini Rasulullah orang mulia, masih tetap taklim, tetap mengajar, tetap syiar, tetap ibadah, tetap mengajar. Padahal Rasul sudah dijamin sama Allah, sudah dijamin sama Allah Rabbul Alamin, tapi tetap mengajak umatnya untuk beribadah kepada Allah. Tak kala Nabi lagi mengajarkan kepada sahabat-sahabatnya, Nabi lihat langit, pandangin langit begini. Sekejap senyum Nabi kita Sayyidina Muhammad SAW. Nabi kita tersenyum, di wajahnya menampakkan kegembiraan, kebahagiaan yang luar biasa. Lalu Nabi pandangi semua sahabat, ditatap satu persatu wajah sahabatnya. Satu majelis, lihat ke bawah tertunduk Nabi kita Sayyidina Muhammad. Lalu begitu bangun daripada tunduknya, Nabi kita Sayyidina Muhammad di wajahnya menampakkan raut yang penuh ketakutan. Di wajahnya nampak ketakutan, wajahnya memerah. Bahkan di dalam sanad Imam Ahmad diterangkan Nabi kita Sayyidina Muhammad itu meneteskan air mata. Lalu kenapa? Sehingga sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq bertanya, ya Rasulullah, ada apa dengan dirimu ya Rasulullah? Tadi aku lihat dirimu, wahai Nabi, wahai Rasul, bahagia. Sekarang kenapa bersedih? Ada apa ya Rasulullah? Lalu jawaban Nabi luar biasa. Aku rindu akan umatku, aku cinta akan umatku, aku akan menunggu umatku. Kata sahabat, ya Rasulullah, apakah kami yang duduk bersamamu, yang kami berperang bersamamu, yang kami siap membela dirimu, yang sekarang kami ada di hadapanmu, apakah kami ini bukan umatmu ya Rasulullah? Latul ummati wa asanu li sahabatikum. Engkau bukan umatku, kalian semua adalah sahabatku. Nanti umatku di akhir zaman. Siapa umat akhir zaman? Nah kita nih, Habib Ja'far, Bapak Jana, Abah Purujul, jamaah yang hadir pada malam hari ini adalah umat akhir zaman. Ini yang dirindukan oleh Nabi kita Sayyidina Muhammad, ini yang dicintai Nabi Muhammad. Inilah yang Nabi rindukan kita semua nih. Nabi rindu tak kala umatnya taat sama perintah Allah dan mengikuti ajaran beliau, Nabi akan tunggu beliau, akan sambut kita semua nih. Semoga yang hadir pada malam hari ini tergolong menjadi umat yang cinta pada Allah juga Rasulnya. Lalu bagaimana? Lalu engkau kenapa tak kala melihat bumi engkau bangkit dari penglihatanmu? Kenapa engkau bersedih ya Rasulullah? Kunaon ya Rasul, tadi anjen ningali tanah begitu cengkat nah jadi sedih. Ya Abu Bakar Siddiq, yang aku khawatirkan, yang aku takutkan nanti umatku di akhir zaman. Yang aku takutkan tak ayeuna urang umat akhir zaman di tahun 2022 ayeuna. Takut bagaimana ya Rasulullah? Saya di zaman al-ummati yafiru minal ulama, umatku akan jauh dengan para alimil ulama. Jeung kiai deket sieun isin abdi mah ka kiai anu teh isin lain deket tandangan ilmu. Ari maksiat beuki, ari maksiat teu era, ada gejeng-ajengan era. Abdi pan make sarungna teh tiasa Habib naon sapingna ge lalobor. Maya kambing merecet teh. Allah. Nanti umatku, kata baginda Nabi, umat di akhir zaman mereka akan bangga dengan kekayaan mereka, akan sombong dengan jabatan mereka. Nah karasa urang nu beunghar asa aing bang aingna, nu beunghar asa aing bang beungharna, lempang teu nincak taneuh siga punti. Terus dia malewat ge cuman ayeuna kieu doang. Kemana Kang? Kitu hunggul. Asa aing pang beungharna bener, asa aing pang adigungna bener, sombong ku kabeungharan bener.
Tapi mesti ingat, sombong itu bukan hanya orang kaya doang loh. Ada yang sombong dengan rupa mereka. Oh, kita punya dikasih badan, kasih wajah. Laki-laki kasih wajah yang ganteng, tampan, luar biasa, sombong, betul. Hayangna gitu kan dia kata dia sholat tara, ngaji tara, sombong karena awak sorangan awewe. Kasih wajah yang cakep, wajah yang cantik jelita, sombong. Tidak mau sholat, tidak mau ngaji, tidak mau puasa, dan itu jasadnya dipakai buat maksiat kepada Allah. Nongkrong sisi jalan, bajunan nulek mong, mending lamun bodas, mending longkos aina orang luar negeri sih mending. Iya biasa keluar di sawah, begitu celana pendek. Silakan. Kayak nurutan orang luar negeri begitu dibuka tempat perang di Palestina tahun 12 nempel, mur 20, mur 8 geluh ngalin lagi amit aing sombong kepada Allah. Tidak hanya demikian, oh Ustadz, oh Kiai, oh Habib, sombong dengan ilmunya. Ada yang sombong dengan ilmunya, oh pesantrennya gede, papan namanya segede gaban, ceplak, santrinya 2000 orang, pesantrennya 2 hektar, asa aing pang pinterna, asa aing pang hadena, asa aing pang aingna, batur bodoh kabeh. Batur teh bodoh kabeh. Lamun sia tidak ajar di aing mau bisa ngaji sia teh. Silahkan. Mas hati-hati. Silahkan bisalamah. Asa aing panghadena bener. Lempang ge hayang batur cium tangan bolak-balik. Kos goreng opak. Yo anak mama yo, jadi anak mama siapa berjumpa? Ya Allah, sombong, benar, sombong. Mesti ingat hakikatnya manusia, mesti ingat hayatul jasad biru, hidupnya jasad manusia karena ada ruh di dalam badannya. Ingat itu badan ditinggalkan ruh bisa mati, betul? Sok sete. Habib rohna we mangkat ka Bogor ayeuna keur dieu ieu keur diuk dina kursi. Rohna we mangkat ka joprak jasad nama. Maot bener. Hayatul jasad biru, hayatul bil akli, hidupnya ruh kalau punya akal di dalam diri kita. Makanya kudu baroga akal sia teh. Bener. Hayatul akli bil ilmi. Itu akal mesti hidup harus didalami diisi dengan ilmu. Deketkeun yang para alim ulama anu lurus, ulama anu mukhlis. Nah kata ulama tersebut yang tadi saya tijaman al ummati ya biruna minal ulama di sini ada 2 bagian. Ada ulama yang lurus, ada ulama yang ulama su. Nah ini di sini nih, hati-hati ya ikhwan. Makanya deketin ulama yang mukhlisun, ulama yang lurus, ulama yang benar megang akidahnya, ulama yang benar-benar megang syariah nabinya. Itu yang kita ikutin. Ulah mentang-mentang sorbana gede, cara Habib kita gede tak? Imamahna gede, pakai jubah, jelas nasab di mana, nasanadna kamana, ajarna kumaha, cium tangan beber, milu, kudu jelas. Cari guru yang benar-benar nasab silsilahnya. Ikutin Mama Gentur, Picung, ikutin Mama Picung, Warudoyong, Wardayani, ikutin ke sana. Kalau di sini nggak jauh-jauh, jangan jauh. Ada Mama Burujul, apa Burujul, ikutin apa Burujul. Betul begitu? Ulah milu karak mah, jelma pinter ngomongna, beda pakai gamis, lamun riungan diberi WPC, di amplopan. Milu tanya akidah dirampas di selfie. Hati-hati temenang rajaban
temenang tahlilan, temenang milu ratiban, temenang maca maulid, temenang jarah kubur. Muage tadi ayat tadi urang ngarepen budak anu soleh anu ngiriman gitu. Kalau gitu benar. Hayatul akli bil ilmi, hidupnya akal manusia harus dengan ilmu. Lalu hayatul ilmi bil amal, hidupnya ilmu itu kalau diamalkan amalkan. Jangan cuma mengamalkan, tetapi kita pun harus rajin mengamalkan dan siap mencari amal. Jadi ngajarkan kudu daek diajar, ulah ngajarkeun terus aing geus mahi, urang kudu neangan deui tetep. Hayatul amal bil ikhlas. Nah di sini keikhlasan kita yang dikorbankan nih, ikhlas kita nih, ikhlas hati kita. Semoga ini Bapak Jana sekeluarga syukur ini menjadi ladang amal dan ikhlas dalam hatinya, amin. Begitupun yang hadir di sini menjadi ladang amal dan juga ikhlas, amin. Nah, kata baginda Nabi, kalau umatnya jauh daripada syariat dan juga hukum Allah, maka di sini, nah inilah yang semua aja. Yang pertama, al-barakata min kasbihim, Allah akan angkat keberkahan di muka bumi. Nah, diangkat keberkahan loba bala musibah. Kemarin aya Covid 18, 20, 22. Anu naik dari Covid di Jakarta aya swab deui wae. Tuh, aneh banget. Dijieun-jieun. Bener gak? Keberkahan diangkat sama Allah. Kalau sudah keberkahan diangkat, maksiat merajalela, musibah akan datang. Ada bentuk musibah teh apa rong, apa urung doang beb, apa banjir doang beb, apakah ayeuna kebakaran doang beb? Lain. Jelema tedek ibadah, tedek sholat oge eta termasuk musibah yang paling besar. Jadi kudu daek ibadah, daek ayeuna nurutkeun karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjut. Lalu yang kedua kata Allah, tak kala umatmu jauh dari hukumku, jauh dari syariat punya Rasul, maka aku akan berikan kepada umat tersebut, negara tersebut, kampung tersebut, kabupaten tersebut, yaitu yusalatu alaihim sultanan zaliman, pemimpin yang tidak akan pernah ada adilnya. Dolim mereka masyarakat nyiksa deui, pajak deui. Jangan naon orang mesti ditaikeun deui harga sangsara masyarakat. Tuh, mudah-mudahan desa yang baru sekarang nih, kepala desa adil. Semoga desa ini sekarang nih, desa di sini nih, semoga kepala desanya beriman dan bertakwa, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, dan membela rakyatnya, cinta akan negerinya. Lalu dikirimkan sama Allah. Kalau umatnya sudah jauh dari ulama, tidak mau ngaji, tidak mau sholat, tidak mau riungan, mau ke madrasah nges males, ke madrasah nges mung datang. Dibere pemimpin nu adil nyalahkeun si A. Gara si ieu pagi negara teh nyalahkeun we. Coba kembali pada diri kita sendiri. Kembali pada diri kita sendiri. Secara singkat, yang kita takutkan di sini yaitu Pak Bu, ini yang terakhir yang kita takutkan, yaitu yakhruzu minad dunya bi ghairi iman, mati dalam keadaan tidak membawa iman sama sekali. Subhanallah min dzalik. Ini kita takutkan ya. Nah di sini pun sama, Bapak Jana sekeluarga ini sejak memperingati syukur nikmat, yaitu ingin punya anak yang soleh. Yang pertama yang siap mendoakan kedua orang tuanya, saya pesan kepada Bapak Jana, semoga anaknya ini dimasukkan ke sekolah dan masukkan pondok pesantren, biar seimbang agama dan juga dari agamanya, biar tahu pengetahuan umum, pengetahuan sosialnya, dan agamanya pun lebih mantap lagi. Kita doakan Bapak Jana semoga dan keluarga senantiasa Allah berkahi, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah luaskan rezekinya, dan anaknya menjadi anak yang soleh, yang berbakti kepada kedua orang tuanya, yang taat pada Allah juga Rasulnya. Ya mungkin ini cuma seala kadarnya, cuma sekilas saya datang silaturahmi, insyaallah
ini sengaja saya bahas seperti ini sambung buat saya pribadi. Semoga ini bermanfaat buat jamaah semua yang hadir pada malam hari ini. Khususnya kita doakan ini yaitu Ananda tercinta dapat Arya Putra, semoga menjadi anak yang berguna bagi agama juga bangsanya, yang siap menjadi kebanggaan kedua orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Buat jamaah semua yang hadir pada malam hari ini, semoga pulangnya dari sini membawa rahmat dan berkah. Yang kemarin jarang mau taklim, besok jadi rajin taklim. Yang kemarin tidak mau sholat berjamaah, besok jadi rajin sholat berjamaah. Yang kemarin kelakuannya tidak baik, besok jadi lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Silahkan kasih jalan dulu, kasih jalan. Silakan, hati-hati di jalan, hati-hati. Insyaallah bisalamah. Dan sebelum saya akhiri, yuk sama-sama kita membaca sholawat. Ini sholawat yang dikasihkan oleh orang tua saya khususnya, dan juga guru kita bersama. Dan alhamdulillah ini doa daripada umat, doa daripada jamaah semuanya. Alhamdulillah kita punya imam besar, kita punya orang tua Habib Muhammad Rizik bin Syihab, sekarang sudah bebas, sudah ada di tengah-tengah kita kembali, dan beliau dalam keadaan sehat walafiat. Kita doakan beliau semoga panjang umur, sehat badannya, diluaskan rezekinya, diberkahi ilmunya, dan senantiasa Allah jaga beliau, dan juga Allah jaga para alim ulama kita, para ustadz-ustadz kita, para guru-guru kita, para santri-santri kita. Semoga Allah jaga, Allah panjangkan umurnya, Allah berkahi semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ini pesan daripada beliau. Beliau pernah sampaikan kepada saya, Habib Ja'far, ini sholawat ini berikut doa. Siapapun yang mau membaca sholawat ini, insya Allah hajatnya Allah kabulkan. Yang penting dengan ikhlas tujuan kepada Allah, pusatkan hati kita kepada Allah, mohon sama Allah dengan yang baik-baik, seikhlas-ikhlasnya hati kita. Dan di sini jamaah banyak yang hadir pada malam hari ini. Ini semua jiwa yang hadir pada malam hari ini, masing badan, masing jiwa, masing ruh, pasti hajatnya tuh gak sama. Ada yang pengen usahanya lancar, ada yang pengen dapat jodoh, kan begitu. Ada yang pengen dapat anak, begitu. Pengen dilancarkan segala urusan, pasti ada macam-macam semua hajat-hajatnya, betul. Dan kita mohon sama Allah, pusatkan hati kita kepada Allah. Yang pertama mohon ampun kepada Allah, mohon tobat kepada Allah. Semoga pada malam hari ini Allah bukakan pintu tobatnya, Allah bukakan rahmatnya, Allah turunkan taufik hidayah kepada kita semua. Semoga pada malam hari ini kita pulangnya dari sini membawa yaitu berkah dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekaligus kita baca sholawat dan juga kita baca zikir kepada Allah untuk mengingat hari akhir kita, sehingga kita mohon sama Allah tak kalah lepas ruh di dalam badan kita, semoga dalam keadaan lagi ingat sama Allah, lagi dalam keadaan tobat sama Allah, lagi keadaan yaitu kita beribadah kepada Allah juga Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Sekaligus sampai kita akhiri, kita baca sholawat, pusatkan hati kita kepada Allah, niatkan dari hati kita untuk tobat kepada Allah, dan semoga besok jadi lebih baik lagi dari hari kemarin. Kita baca sholawat badar bareng-bareng, diakhiri dengan membaca zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk kita baca sholawat bareng-bareng. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Semuanya salatullah salamullah. Aduh pengen so biar udah mantap. Ala yasin habibillah. Salatullah salamullah Rasulillah. Salatullah salamullah
mujahidin lillah fi ahlil badri ya Allah salatullah Allah salatullah ilahi salimil ummah minal afaqi wan nigmah ilahi salimil ummah minal afaqi wan nigmah wa min hammi wa min gumma bi ahlil badri ya Allah salatullah اغفر وأكرمنا بالمطالب المنة إله اغفر وأكرمنا بالمطالب المنة ودق مساءة أنا بأهل البدر يا الله صلاة الله صلي على نبي البرين بلا أذين ولا حسرين وصلي على نبي البرين بلا أذين ولا حسرين وعلى السعادة تقولين بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله وكل الجسد بالروح وحياة الأكل والروح وتلك الموت حياة الدنيا والآخرة وأشهدنا أن لا إله إلا الله وأشهدنا أن محمد رسول الله أفضل ذكره فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا نبي بعده لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى في شرفه سل الأسماء وصفاته عبد القادر الجيلاني لا يموت إلا بإذن الله لا حول ولا قوة إلا بالله يا الله يا حي يا قيوم يا عظيم يا رب العالمين قيوم يرزق من يشاء القوة إلهي أنت مقصودي إلهي أنت مقصودي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلبي وإلى أمري إلى الله الله جبار الله جليل جبر الله جليل الله يا جبر يا جليل برحمتك يا أرحم الراحمين ربي اغفر لي وأهلي والدي ربي اغفر لي وأهلي والدي ربي اغفر لي وأهلي والدي ربي اغفر لي وأهلي والدي
واغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بكل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Alhamdulillah. Mungkin saya mohon maaf yang sebesar-besar khusus pada apa Burujul apabila saya punya kesalahan dalam ucapan, ada kata-kata yang salah, semoga diluruskan insyaallah. Mudah-mudahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga saya minta doa dari jamaah semuanya, bil khusus saya lagi bangun pondok pesantren yatim, insyaallah semoga Allah cepat selesaikan, Allah cepat bereskan. Dan insyaallah saya bangun pondok pesantren ini, siapapun yang mau mondok tempat saya itu gratis buat yatim. Saya tidak akan pernah minta sepeser pun dari anak yatim. Insyaallah saya makan, yatim pun makan. Saya tidak makan, yatim puasa, insya Allah seperti itu. Dan juga bagi yang rindu sama saya, yang mau bantu saya, gak usah kirimkan biaya, gak usah kirimkan apapun, cukup buka YouTube saya, channel YouTube saya buka, dan itu semua penghasilan dari YouTube itu semua saya tidak pernah makan. Demi Allah, saya tidak pernah makan sepeser pun, itu semua untuk biaya santri yatim ini. Insya Allah di situ saya punya 2 channel YouTube. Yang pertama ini di dalam channel ini alhamdulillah ini semua isinya pengajian kitab, dan saya tidak yang saya ambil dalam kitab tidak pernah saya panjangin, tidak pernah saya pendekin. Yang real dalam kitab saya kemas menjadi satu cerita, yaitu nama channelnya Mahadir Rasul. Insya Allah bermanfaat. Yang kedua ini channel iseng-iseng saya juga nih. Saya punya channel iseng-iseng nih. Insya Allah channel baru, usianya baru 4 bulan. Baru 4 bulan insya Allah, yaitu HZA151. Insya Allah itu channel iseng. Insya Allah mudah-mudahan berkah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Cukup di like, di subscribe, insya Allah di komen, insya Allah dilakukan amal pahala insya Allah yang tidak terasa insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan saya mohon maaf atas segala kekurangan saya dan segala ucapan saya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.